Gua mau tanya dulu sama lo, gimana kabar dompet di akhir bulan belakangan ini? Aman? Atau mulai kerasa aneh? Kayak tiap kali buka aplikasi bank, angkanya tuh turun lebih cepat dari turunnya semangat kerja pas hari Senin. Karena belakangan ini, lu dan jutaan orang lain di Indonesia lagi ngerasain hal yang sama. Harga barang naik, biaya hidup makin nyekek, tapi pemasukan, ya gitu-gitu aja, jalan di tempat. Timeline rame, grup WhatsApp rame, semua ngomongin soal ekonomi yang makin bikin lulus dada. Tapi di tengah kebisingan itu, gue pengen ajak lu pelan-pelan tarik napas dulu. Tenangin kepala. Santai. Kita nggak akan masuk ke drama berlebihan atau teori gelap yang bikin lu tambah stres. Gue nggak mau jadi channel yang bikin lu ngerasa kalah sebelum mulai apa-apa. Justru di sini, gue di pihak lu. Gue tahu banyak dari lu yang lagi nyari cara, bukan buat kaya mendadak, tapi buat bertahan, bahkan pelan-pelan naik kelas di situasi yang lagi nggak ramah kayak sekarang. Dan kalau lu nonton video ini, itu artinya lu bukan tipe orang yang cuma mengeluh. Lu tipe orang yang nyari jalan, yang mau paham, yang mau mikir lebih jauh dari sekedar ikut arus. Makanya sebelum kita masuk lebih dalam, gua mau kita sepakat dulu bahwa ekonomi itu bukan cuma angka di berita, bukan sekedar headline yang lewat di layar TV. Ekonomi itu hadir di meja makan lu, di biaya bensin lu, di uang jajan anak, di harga laundry kiloan yang tiba-tiba naik 2.000 tanpa penjelasan. Dan justru karena ekonomi itu dekat banget sama hidup lu, kita harus bahas ini dengan kepala dingin, fokus, rasional, tanpa panik, tanpa lebay, tanpa bikin lu ngerasa kiamat ekonomi udah di depan mata. Karena di balik kondisi yang bikin orang banyak bingung ini, ada peluang. Peluang kecil yang sering orang lewatkan, yang bentuknya sederhana, remeh bahkan. Tapi kalau lu tangkap di waktu yang tepat, bisa jadi jalan baru buat pemasukan lu. Tapi tenang, sekarang belum masuk solusinya. Kita baru mulai. Sekarang gue cuma mau pastiin satu hal, lu di tempat yang tepat. Dan kita bakal bongkar semuanya pelan-pelan. Sebelum kita lanjut, gue mau ajak lu komentar dulu di bawah. Kota mana yang lagi nonton video ini? Serius, gue pengen tahu video ini nyampe sampai mana? Jakarta? Bogor? Makassar? Medan? Pontianak? Atau lu lagi nonton dari kota kecil yang mungkin jarang disebut di berita, tapi justru di sanalah realita ekonomi paling kerasa. Tulis kotanya sekarang, karena cerita yang bakal gue bahas ini nyambung banget sama hidup lu, dimanapun lu tinggal. Oke, sekarang kita lanjut. Gue mau tarik isu besar tadi, yang di TV kelihatan jauh dan ribet, ke hal yang jauh lebih dekat, ke hidup lu sendiri. Lu pernah nggak sih lagi di warung langganan, terus lu sadar harga mie instan udah beda dari sebulan lalu? Atau lu lagi beli bensin, dan entah kenapa uang 50.000 sekarang nggak kerasa ngisi sebanyak dulu. Atau yang paling klasik, gorengan. Yap, gorengan. Yang dulu 500 perak, naik jadi 1.000, lalu jadi 2.000. Tanpa permisi, tanpa pengumuman, cuma naik aja begitu. Dan kita yang makan cuma bisa senyum kecut kayak, ya udahlah. Dan mungkin lu mikir, biasa, namanya juga zaman berubah. Tapi coba lu hitung ulang, kalau hal sekecil itu ikut naik, hal besar di hidup lu ikut kegeser. Biaya sekolah, sewa rumah, listrik, air, cicilan. Pergerakan kecil di warung ujung gang itu sebenarnya sinyal besar yang nunjukin satu hal, daya beli makin melemah. Dan yang bikin lebih berat, gaji mayoritas orang Indonesia ya stagnan, yang naik cuma tugas kerja sama target. Gue yakin lu pernah ngerasain situasi ini. Akhir bulan makin cepet datang, tapi isi rekening makin cepet habis. Lu mulai mikir, ini gue yang boros atau hidup yang makin mahal? Dan jujur aja, seringkali bukan salah lu. Kita semua cuma lagi hidup di fase di mana biaya hidup naik lebih cepat daripada kemampuan orang buat ngejar. Makanya lu sering lihat orang-orang mulai jualan online, buka jasa kecil-kecilan, atau minimal mereka mikir, ada nggak sih bisnis yang modalnya kecil tapi cuannya lumayan? Pertanyaan itu udah mulai numpuk di kepala banyak orang, termasuk lu. Karena lu sadar, kalau cuma ngandelin satu sumber pemasukan, itu sama aja kayak naik motor ban satu. Jalan sih bisa, tapi goyang sedikit aja langsung jatuh. Yang bikin gue mau ngomong panjang lebar ke lu adalah, selama ini banyak orang ngerasa bisnis itu harus mulai dengan modal gede. Harus punya tempat, harus punya stok banyak, padahal nggak selalu begitu. Seringkali bisnis datang dari hal yang kita anggap receh. Barang-barang murah, barang-barang yang kita lewatkan tiap hari. Dan mungkin lu sekarang lagi mikir, sebenarnya apa aja sih barang murah yang bisa jadi bisnis? Yang realistis, yang relate sama orang Indonesia, yang nggak butuh modal gede tapi bisa jalan. Tenang, kita bakal masuk ke situ, tapi belum sekarang. Gue belum bakal jawab dulu, karena gue pengen lu ngerasa dulu betapa pentingnya lu ngerti konteks ini. Gue pengen lu sadar bahwa cerita ini bukan cuma tentang cuan. Ini tentang bertahan,
tentang punya kendali, tentang hidup lebih tenang. Dan sebelum kita bongkar barang-barang itu satu persatu, gue mau pastiin dulu lu ngerti kenapa konsep bisnis murah ini relevan banget buat hidup lu sekarang. Gue kasih tahu lu satu hal yang jarang dibahas orang. Semua cerita yang bakal gue bongkar setelah ini bukan teori sok pintar, bukan tips yang dibuat-buat biar videonya kelihatan keren. Ini semua hasil dari kisah nyata orang-orang yang beneran gue temuin, gue obrolin, gue amati gerak-geriknya di lapangan. Dari kota besar yang padatnya bikin stres, sampai kota kecil yang hidupnya lebih tenang tapi ekonominya tetap bergejolak. Gue pernah ketemu sama ibu rumah tangga di Bantul yang awalnya cuma jualan barang kecil-kecil di depan rumahnya. Modalnya bahkan lebih kecil dari uang parkir mall akhir pekan. Gue pernah ngobrol sama mahasiswa di Bandung yang bisnisnya dimulai dari benda yang harganya bahkan gak sampai Rp5.000. Gue pernah ngeliat sendiri pedagang di Bogor yang omsetnya naik 3 kali lipat cuma gara-gara dia berani jual barang yang orang lain anggap gak penting. Semua cerita itu nyata, bukan motivasi palsu. Dan kalau lu pikir ini cuma keberuntungan 1-2 orang, lu salah. Karena Indonesia dengan segala kekacauan dan dinamikanya selalu punya ruang buat orang yang ngeh sama pola kecil. Barang murah itu kayak celah di pintu. Kecil, tapi kalau lu dorong sedikit, tiba-tiba kebuka peluang besar di belakangnya. Makanya di video ini, gue bukan cuma mau kasih lu wawasan, gue mau kasih lu akses. Akses ke cara pikir yang jarang orang pakai. Akses ke sudut pandang yang bisa bikin lu lihat peluang yang selama ini lu anggap remeh. Dan lu boleh cek channel lain, lu boleh cek konten lain. Jarang ada yang mau jelasin pola ekonomi dari akar masalah sampai ke strategi yang bisa lu ambil. Kebanyakan cuma jual mimpi, bukan realita. Itu sebabnya gue mau lu stay dulu, karena setelah segmen ini, kita bakal mulai masuk ke gambaran besar, ke sistem yang bikin banyak orang nyari peluang tambahan. Dan gue janji, begitu lu lihat gambaran besarnya, lu bakal ngerti kenapa barang-barang murah ini justru bisa jadi tulang punggung pemasukan baru buat banyak orang. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, gue mau minta satu hal kecil ke lu yang lagi nonton. Kalau lu ngerasa video ini punya nilai, subscribe dulu, biar lu nggak ketinggalan kelanjutan pembahasan kita. Tenang, gue nggak bakal jual retorika motivasi murahan. Yang gue kasih itu cerita nyata, data nyata, pola nyata. Dan gue janji satu hal lagi, di akhir pembahasan nanti, lu bakal punya perspektif baru tentang bisnis murah. Bukan sebagai cara cepat kaya, tapi sebagai strategi bertahan yang bisa jadi jalan keluar di tengah ekonomi yang makin unpredictable. Sekarang, siap-siap. Karena segmen selanjutnya, kita bakal mulai bongkar dampak utama dari kondisi ini. Dampak yang selama ini lu rasain, tapi mungkin belum pernah lu lihat dari sudut ini. Coba lu dengerin baik-baik, karena segmen ini bakal jadi kunci kenapa barang murah justru bisa jadi penyelamat banyak orang. Gue mulai dari logika sederhana dulu, logika yang semua orang sebenarnya udah ngerti, tapi jarang mau mikir lebih dalam. Ketika ekonomi lagi goyang, ketika harga naik pelan tapi pasti, ketika pemasukan nggak ikut naik, apa yang biasanya orang lakukan? Mereka mengencangkan pengeluaran, mereka motong biaya yang nggak penting, mereka berhenti beli barang mewah, berhenti belanja impulsif, berhenti buang uang buat hal-hal yang nggak mendesak. Tapi ada satu hal yang nggak pernah berhenti, kebutuhan kecil sehari-hari. Barang-barang receh yang harganya cuma 1.000, 2.000, 5.000. Barang yang lu butuhin tanpa mikir panjang. Barang yang lu anggap, murah ini, beli aja. Bahkan ketika ekonomi lagi seret. Dan disinilah pola besar mulai muncul. Kalau barang mahal butuh keyakinan kuat buat dibeli, barang murah cukup butuh kebiasaan. Gue pernah ngeliat ini langsung di Bantul. Ada satu warung kecil, tempatnya cuma sebesar ruang tamu, tapi tiap hari selalu rame. Orang datang, beli barang 2.000-an, 5.000-an, kadang cuma beli 1-2 barang. Kalau lu lihat satu transaksi, kelihatannya kecil banget. Tapi kalau lu lihat 10, 100, 500 transaksi, tiba-tiba angka kecil itu berubah jadi pemasukan yang stabil. Dan ini bukan cuma terjadi di kampung. Di Bandung, gue pernah ngobrol sama mahasiswa yang jual aksesoris murah. Barang-barangnya bahkan ada yang cuma 1.000 perak. Tapi karena dibeli terus sama banyak orang setiap hari, omsetnya bisa ngalahin kerja part-time di kafe. Gue juga pernah ketemu pedagang di Bogor yang modalnya cuma beberapa ratus ribu. Tapi karena dia jual barang yang orang butuh tiap hari, omsetnya bisa naik 3 kali lipat dalam setahun. Dan lu tahu kenapa ini relevan buat semua orang di Indonesia? Karena ekonomi kita lagi ada di fase yang bikin orang milih aman. Mereka nggak mau ngeluarin uang gede, tapi mereka tetap butuh barang kecil setiap hari. Ini bukan cuma soal inflasi, ini soal perilaku psikologis masyarakat ketika tekanan ekonomi makin berat. Lu pasti pernah ngerasain sendiri, kalau lagi bokeh, lu nggak berani beli sepatu baru, tapi lu tetap beli sabun cuci piring, tetap beli kopi saset, tetap beli barang-barang kecil yang bikin hidup lu terus jalan. Ini bukan tren, ini pola. Dan pola kayak gini nggak berubah dalam semalam. Sekarang masuk ke penjelasan sistemiknya. Ketika ekonomi naik turun, grafik besar di layar TV itu sebenarnya cuma cerminan perilaku jutaan keluarga di Indonesia. Kalau keluarga-keluarga ini kehilangan kemampuan beli barang besar, maka uang mereka pindah ke barang kecil. Demand barang murah naik, supply mulai menyebar
menyebar kemana-mana. Jalanan kecil, gang sempit, pinggir trotoar, semuanya tiba-tiba berubah jadi jalur distribusi mikro. Dan dari situ lahirlah apa yang gue sebut ekonomi receh berputar cepat. Ekonomi receh ini punya 3 ciri. Pertama, margin kecil. Kedua, volume transaksi tinggi. Ketiga, risiko rendah. Dan 3 ciri itu persis alasan kenapa banyak orang bisa bertahan ketika sektor lain ambruk. Tapi di balik itu semua ada satu kejutan logis yang sering bikin orang baru sadar setelah gue jelasin. Semakin sulit kondisi ekonomi, semakin besar peluang buat bisnis barang murah. Ini kebalikan dari bisnis barang mahal yang justru mati pelan-pelan ketika daya beli turun. Makanya banyak pedagang besar yang akhirnya banting setir ke barang kecil karena mereka sadar, yang bergerak cepat itu bukan uang besar, tapi uang kecil. Gue yakin di titik ini lu udah mulai ngerasa, oh, pantesan barang murah malah laku banget. Pantesan temen gue yang jualan kecil-kecilan malah terus jalan. Karena semuanya mengikuti satu alur sederhana. Ketika ekonomi menekan, orang mencari kenyamanan dalam transaksi kecil. Dan kalau lu bisa masuk di celah itu, even lewat barang remeh, lu punya peluang lebih besar buat dapetin pemasukan tambahan yang stabil. Sekarang kita masuk ke bagian yang dari tadi lu tunggu-tunggu. Bagian yang bisa ngasih lu arah nyata, bukan cuma teori doang. Tapi sebelum gue mulai, gue mau lu dengerin ini baik-baik. Ide-ide yang bakal gua kasih bukan ide, wah, bukan bisnis yang butuh modal gede, bukan barang yang harus lo impor dari jauh, bukan juga barang yang cuma laku kalau lu jago marketing. Ini barang murah, barang yang sering banget lu lihat, barang yang orang beli tanpa mikir, barang yang kalau lu taruh di meja, di rak, atau bahkan dijual online, orang cuma butuh 2 detik buat bilang, ya udah beli deh. Dan gua bakal bikin lu bener-bener ngerasa gimana barang-barang sederhana ini sebenarnya bisa jadi mesin uang kecil tapi konsisten. Jadi bayangin, lu lagi di rumah sore hari, HP lu bunyi terus, notif masuk satu-satu. Bukan notif hutang, bukan notif promo pinjol, tapi notif pesanan. Pesanan kecil-kecil tapi numpuk terus. Setengah jam sekali ada yang beli, sejam kemudian ada lagi. Tidak besar tapi jalan. Dan yang paling penting, lu nggak stres. Karena bisnis barang murah itu kayak ngerakit puzzle dari potongan kecil. Pelan tapi jadi, receh tapi stabil. Dan sekarang gue bakal cerita 5 barang murah yang bisa lu mulai bahkan kalau lu cuma punya modal belanja mingguan. Yang pertama, barang yang semua rumah butuh tapi nggak ada orang yang sengaja merencanakan beli. Barang kebutuhan mendadak. Barang kayak penjepit jemuran, korek api, plastik klip kecil, ikat rambut, sikat botol, gantungan baju. Barang-barang ini hidup dari frase sekalian aja beli. Ini bukan barang yang orang kejar, tapi barang yang orang butuh tanpa sadar. Dan justru karena itu, barang-barang ginilah yang laku cepat. Yang kedua, makanan kecil yang harganya nggak bikin orang mikir panjang. Lu tahu kenapa ciki-ciki kecil, snack kering, keripik kemasan mini laku terus? Karena buat orang yang lagi hemat, beli makanan murah itu kayak hadiah kecil buat diri sendiri. Nggak bikin salah langkah, nggak bikin dosa finansial, tapi bikin happy sebentar. Dan pola belanja emosional kayak gini, itu emas kalau lu bisa nangkep. Yang ketiga, aksesoris murah yang modalnya bahkan nggak sampai 5.000. Jepitan rambut lucu, gantungan kunci, stiker, phone strap, karet rambut, gelang tali. Barang-barang yang dibeli bukan karena butuh, tapi karena ya lucu aja. Ini bisnis yang tumbuh dari impuls kecil manusia. Dan impuls itu nggak mati meskipun ekonomi lagi berat. Yang keempat, barang kebersihan kecil. Sabun cuci piring saset, pewangi ruangan mini, kemoceng kecil, spons murah. Barang yang orang beli berulang, yang dipakai habis, yang nggak mungkin nggak dibeli lagi. Barang yang punya siklus konsumsi cepat, dan siklus cepat sama dengan uang muter lebih cepat juga. Yang kelima, perlengkapan harian yang ringan dan gampang dijual online. Barang kayak pulpen lucu, sticky notes, kartu ucapan sederhana, plastik packing, bubble wrap kecil. Barang yang kecil, murah, tapi laku karena gurih dipakai UMKM lain. Lu jual barang murah ke orang yang juga jualan, dan itu bikin rotasi uangnya 2 kali lipat. Sekarang gua mau lu bayangin ini. Lu bangun pagi, buka HP, dan pesanan yang masuk tuh bentuknya kecil. 2.000, 5.000, 10.000, tapi sehari bisa 30-50 transaksi kecil. Lu mulai sadar sesuatu. Oh, ternyata bukan harga yang bikin bisnis besar, tapi jumlah yang terus bergerak. Dan itu poin yang mau gua tekenin. Bisnis barang murah bukan soal cuan gede per transaksi, tapi soal kestabilan, soal ritme harian, soal kenyataan bahwa orang Indonesia bisa nahan beli barang mahal, tapi mereka hampir nggak pernah nahan beli barang murah.
Dan kalau lu bisa jadi tempat orang-orang ini beli barang receh sehari-hari, lu punya bisnis yang gak gampang mati, bahkan ketika ekonomi lagi roller coaster. Sekarang lu udah punya gambaran konkretnya, udah kebayang bentuk usahanya, udah ngerasa barang-barang receh itu sebenarnya punya potensi. Tapi nanti di segmen terakhir, gua bakal kasih lu penutup tajam, biar lu ngerti apa langkah yang paling realistis buat lu ambil setelah nonton video ini. Sekarang kita sampai di ujung cerita, dan gua mau lu dengerin bagian ini dengan kepala jernih. Karena meskipun kita udah bahas peluang, udah bahas pola, udah bahas barang-barang kecil yang bisa lu jadiin cuan, kenyataannya tekanan ekonomi itu belum selesai. Belum reda, belum akan berhenti dalam waktu dekat. Gua nggak bilang ini buat nakut-nakutin lu. Gua bilang karena itu fakta. Dan ngadepin fakta harus pakai strategi, bukan panik. Hidup lu itu kayak perahu kecil di tengah laut yang cuacanya nggak bisa lu kontrol. Gelombang kadang naik, kadang turun. Tapi tugas lu bukan ngatur lautnya. Tugas lu cuma dua. Jaga perahu tetap ngapung dan cari cara biar lu nggak cuma ngikut ombak, tapi bisa ngarahin haluan. Bisnis barang murah yang tadi kita bahas itu ibarat dayung kecil. Bukan mesin kapal besar, bukan solusi instan yang bikin lu tiba-tiba kaya, tapi dayung yang bikin lu tetap bergerak, tetap punya kendali, tetap bisa jalan ketika gelombang lagi nggak ramah. Dan di dunia yang makin nggak pasti kayak sekarang, punya dayung itu jauh lebih penting daripada diam dan berharap cuaca membaik. Kalau lu ngerasa hidup makin sempit, itu tandanya lu harus buka jalan baru. Kalau lu ngerasa pemasukan makin tipis, itu tandanya lu harus punya sumber lain. Kalau lu ngerasa kondisi ekonomi sering berubah tanpa kepastian, itu tandanya lu harus punya usaha yang gak gampang runtuh. Dan hal paling realistis yang bisa lu mulai tanpa ribet, tanpa modal besar, tanpa skill aneh-aneh, ya bisnis barang murah itu tadi. Lu bisa mulai dari rumah, mulai dari barang yang sederhana, mulai dari lingkaran kecil. Yang penting lu mulai. Karena gua janji, peluang gak datang ke orang yang cuma nunggu. Peluang datang ke orang yang nyari, ke orang yang nyoba, ke orang yang berani bikin langkah pertama meskipun kecil. Hidup itu kayak naik motor malam-malam. Lampunya cuma bisa nerangin beberapa meter ke depan. Tapi selama lu jalan, ujung jalan bakal muncul sendiri. Bisnis juga gitu. Lu gak harus lihat ujungnya sekarang. Yang penting lu gerak, lu mulai, lu coba. Dan kalau lu butuh video lanjutan, cara nentuin barang yang paling cocok buat lu, cara nentuin modal awal yang aman, atau cara bikin barang receh ini punya pelanggan tetap, tinggal tulis di komentar. Kalau videonya rame, gua bikin part 2-nya. Sekarang gua tutup dengan satu kalimat yang pengen banget gua tanam ke kepala lu. Kadang yang menyelamatkan hidup lu bukan langkah besar, tapi langkah kecil yang lu ulang setiap hari. Dan bisnis barang murah itu salah satu langkah kecil yang bisa lu mulai hari ini juga.